ngenteni kowe iku suwene pol teko kowe iku ora dinteni rantai nyanem lho kopi ame dicempelke tapi kowe suwi kok. Tapi aku wis ngomong sih nek aku wis janji bakal tak gowo kan waktu itu. Tapi kowe sebelumnya kudune kowe dateng kowe awal itu jam 9 kowe semali. Ya kan usah seneng nek kowe emang hakimi ngono ya aku ora seneng. Padahal awakmu sak telepon lho, telepon gasi, telepon makan gasi. Ora gelem makan gasi. Kowe gak usah menghakimi aku. Drama. Salah kowe salah kok. Lho salah apa aku? Kowe lho. Terus dramamu barang gak sesuai tag. Ini kupleke barang. Padahal saya urip yo mama. Drama penampilanku. Kowe barang Ngapa aku? wis digawe nang panggung apik-apik, dekor apik. Maju ora gelem. Aku tuh diroe Pak Agung. Dikon bawah apa belakang lampu. Ora untuk maju aku. Gak pernah sih. Lakon aku malah nyalano aku. Ayo lagu terakhir bareng iso lali lho. Terus tak elengo bolak-balik iso lali ae. Jenenge wong ku yo lali uga. Jenengan ku deh. Si acara ngei permainan tuh. Eleng tau ora permainanku. Permainan iku yo masaku yo wis belok lah ora mesti kan. Piye meneh mosok permainan langsung diweki hadiah ngono. Permainanku kesuwen, sakake sing ngenteni sampai do ngeleng atau wengi. Meneh sing tua-tua iku sakake. Iku ku gara-gara niku jame sing molor. Iki ana apa? Kira iki anjen. Ya ora usah. Kok do tukaran? Anjen kowe kok. Lho kok padha salah. Aku ora salah aku. Aku selalu bener aku kok. Wis, meneng sik. Sebenarnya iki ana apa? Iku apa? Dene iku nyalano terus. Ini kok Pak acarane molor sampai suwi, kok guru ngenteni ki ae suwene pol. Karo nyatok rambut iku lho, Pak. Ora, Wis sing didandan lho, suwen. aku ku Wes, MC wes. ya Pak. Wes. Penampilanku kudune ku sempurna. Wes, sing penting iki acara iki wis berjalan dengan baik. Ora usah do saling menyalahkan. Wis ta wis, aja do nesu, aja do tukaran dhewe-dhewe. Sing penting ki acarane ndek wingi wis berjalan lancar, apik, kabeh jemaat seneng. Saiki wis do damai, ayo do saling dhewe-dhewe, saling memaafkan. Aja do ndel, aja do cucu, pasang muka senyum. Maaf. Wes ndang dipeseno ngombe ben adem. Aku ya maaf, nek ana salahe sedaya. Senyum. Aja senyum, aja terpaksa. Tidak hanya no. sekarang saja. Keributan seperti ini. Dulu sejak zaman Tuhan juga sudah terjadi konflik antara orang Farisi dan Tuhan Yesus. Apakah konflik itu kita akan bahas lebih jauh lagi dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur jikalau Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk bertemu dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk dibagikan kepada saudara-saudara kami dan kiranya Bapa menyempurnakan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa berguna buat saudara-saudara kami semua. Terima kasih Bapa, kami berserah dan menyerahkan firman ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-1 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka,
Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kepadamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepadanya, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan yang dihadapi seseorang itu tidak hanya sekarang, tetapi dulu pada saat zaman Yesus juga terjadi masalah, terjadi konflik antara orang Farisi dan Yesus. Mereka mempermasalahkan tentang adat istiadat yang dipercayai oleh orang Farisi, yaitu tentang membasuh tangannya sebelum mereka makan. Itu merupakan hal yang sepele, hal yang tidak begitu bermasalah. Tetapi orang-orang Farisi pada saat itu mempermasalahkan hal-hal yang semacam itu. Mereka ingin sekali dengan masalah itu, membesar-besarkan masalah itu, supaya dia dapat menjatuhkan Yesus. Ketika pada saat itu mereka datang menemui Yesus dan mempersalahkan hal-hal yang semacam itu, yang sepele itu, Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu tidak yang masuk ke dalam mulut, tetapi
apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati mereka, bisa bermacam-macam. Ketika mereka menerima hal-hal yang buruk di dalam pikiran, di dalam hati mereka, keluarnya pasti akan yang buruk. Tetapi ketika mereka menerima hal-hal yang baik, masuk hal-hal yang baik di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, yang terucap pun adalah hal-hal yang baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita, supaya apa yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang baik. Lakukanlah itu dengan hati. Dan yang keluar mulut, yang keluar dari dalam mulut, jangan yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang baik. Maka dari itu, kita harus menjaga hati kita seperti tema yang kita bahas pada saat ini, yaitu jagalah hatimu. Bagaimana cara menjaga hati supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan? Poin yang pertama, miliki integritas. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi pada saat itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh pada Tuhan. Mereka beribadah, tetapi yang diajarkan perintah manusia dan hanya demi keuntungan mereka sendiri dan golongan mereka. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu ada dalam Alkitab. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dalam. Kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Diambil dari Matius 23 ayat 13. Munafik adalah tidak memiliki integritas, beda hatinya, beda pemikirannya, dan beda tindakannya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka jagalah hati kita semua, terus jagalah hati kalian, belajar dan belajar memiliki integritas supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Poin yang kedua, yaitu penguasaan diri. Menjaga hati itu penting. Paling tidak kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Mampu mengontrol diri dalam kehidupan kita bermasyarakat. Terlebih kita adalah umat pilihan Tuhan, kita harus bisa menahan diri, mengontrol diri kita, supaya kita bisa menguasai diri kita dan tidak dikuasai oleh iblis. Tidak bisa menguasai diri, itu adalah awal dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ending dari dosa adalah kerusakan dan kebinasaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita makan, itu kalau seandainya kita makan tidak terkontrol, itu bisa menimbulkan banyak lemak di dalam tubuh kita, dan itu bisa menyebabkan banyak penyakit yang ada di dalam diri kita. Bisa terjadi obesitas, bisa terjadi penyakit lain, yaitu jantung juga bisa, hipertensi. Itu yang kita tidak bisa mengontrol soal makanan.
Ketika kita tidak bisa mengontrol hati kita, kita tidak bisa mengontrol hati kita akan gampang dan mudah dikontrol oleh iblis. Kita akan terbelenggu oleh iblis sehingga kita akan berbicara, bertutur kata dengan tidak baik. Dan itu bisa menimbulkan dosa di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku, jagalah perkataan kita, omongan kita, jagalah hati kita, pikiran kita, supaya apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang tahu bahwa menjaga hati itu baik, namun meskipun begitu, tidak mudah untuk melakukannya. Yang terpenting adalah kita mau berusaha, belajar untuk terus menjaga hati. Dan bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama, memiliki integritas, keselarasan hati, pikiran, dan tindakan kita itu sama. Yang kedua, miliki penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri akan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, dan mempermalukan Tuhan. Maka jagalah hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.